Di antara kesempurnaan ajaran Islam adalah ketika Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, untuk melaksanakan saum, menahan makan dan membatalkan saum dari mulai terbit fajar hingga matahari terbenam itu. Allah juga memerintahkan kepada kita untuk makan terlebih dahulu tuh. Apa yang diistilahkan oleh kita disebut sahur tuh. Artinya apa? Ajaran Islam ini memang ajaran yang munasabah. Apa munasabah itu? Pantas, ya, sepatutnya. Sehingga di sana letak keistimewaan ajaran Islam, ya, di mana Allah tidak akan mungkin memerintahkan suatu perbuatan, amalan atau ibadah itu tanpa dilengkapi perlengkapan atau sarana, ya. Dan tidak akan ajaran Islam itu kemudian menyusahkan atau memadaratkan umat Islam. Tidak ada, Pak. Tidak ada satu syariat Islam pun yang akan memadaratkan pemeluknya atau yang mengamalkannya. Salah satu diantaranya adalah ibadah shalat yang harus didahului dengan makan sahur tuh. Istimewa sekali, Pak. Sahur itu Bapak boleh baca sahur atau suhur, ya. Kalau dibaca sahur itu maknanya makanannya tuh, ya. Makanan, minuman, kue, nasi, ikan, ya. Mungkin termasuk rokok di dalamnya begitu, ya. Yang dimakan, yang diminum, ya. Itu adalah namanya sahur. Tapi kalau dibaca didomahkan sinnya itu menjadi suhur, adalah kegiatan makannya tuh, kegiatan minumnya tuh, ya, ngopinya tuh, minum jus segala macam tuh, kegiatan itu disebut suhur. Dan itu semua dua perbuatan ini, ya, baik makanannya maupun perilaku atau pekerjaannya itu memberikan keberkahan, ya. Kata siapa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kata beliau, Rasul berkata, tasahharu fa inna fis suhuri atau fa inna fis sahuri barakah. Ya. Makan sahurlah kalian, ya. Karena di dalam makanan sahur itu atau perbuatan sahur itu ada keberkahan. Gimana nggak enak kita makan kelezat itu, tapi Allah kasih ganjaran juga, apa, keberkahan. Enaknya kita jadi pemeluk agama Islam, semua perbuatannya termasuk yang nikmat, yang lezat-lezat itu dihitung ibadah dan dikasih ganjaran, bahkan diberikan pahala keberkahan. Tidak cukup sampai situ, Pak. Allah yang maha murah nih, maha pengasih, maha penyayang nih. Kata Abu Sa'id Al-Khudri dalam sebuah hadisnya, Rasul berkata, as-sahuru akluhu barakatun, ya, fala tad'auhu walau ayyajra'a ahadukum min jur'in min ma'in fa innallaha ta'ala azza wa jalla wal malaikatu yusalluna alal mutasahhirin atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, hei umat Islam, makan sahurlah kalian, karena makan sahur itu ada keberkahan, baik makanannya, minumannya ataupun kegiatan makannya tuh. Dan jangan tinggalkan makan sahur itu, ya. Sekalipun hanya sekedar mereguk setetes air. Coba tuh, Rasul, jangan tinggalkan tuh makan sahur itu, minum sahur, kegiatan sahur itu, sekalipun hanya sekedar meneguk setetes air. Mananya, Pak? Pentingnya tuh, Pak, sahur nih. Bukan dari sisi kelezatan makanannya ataupun mungkin perut kita jadi kenyang, tapi di sana ada unsur ibadah
yang kalau kita lewatkan begitu saja sayang. Sekalipun hanya seteguk air, bersaulah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin. Karena Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya tuh bersolawat kepada orang yang makan sahur. Coba tuh. Allah dan malaikat bersolawat kepada kita yang sahur tuh, Pak. Asik gak? Yang bersolawat bukan saya, bukan ustadz, bukan kiai, ya. Maknanya Allah solawat itu maknanya Allah memberikan rahmat, memberikan keberkahan, memberikan kebahagiaan, memberikan ketenangan, ketentraman kalau Allah bersolawat kepada kita. Bagaimana kalau malaikat bersolawat? Kalau malaikat bersolawat maknanya mendoakan kita agar kita diampuni segala macam dosanya dan diberikan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Kalau doa ustaz, doa saya kadang-kadang mungkin jaim aja, bahkan boleh jadi tidak ikhlas, atau bisa jadi pura-pura saja. Kalau doa saya, doa ustaz kan pura-pura supaya kelihatan ya doa sungguh-sungguh, atau kiai atau ulama mungkin ya, karena takut gak enak sama teman, atau mungkin karena dibayar mau dia mendoakan. Tapi kalau malaikat enggak, dia tulus setulus-tulusnya. Doa malaikat itu ikhlas-ikhlasnya. Nah, orang yang sahur nih Pak, didoakan oleh malaikat. Ya Allah, ampunilah dosa orang yang sedang sahur si fulan tuh, dan berikan kepadanya kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Dan itu diucapkan oleh malaikat ketika kita sedang melaksanakan sahur. Allah langsung bersolawat kepada kita. Mananya Pak? Allah tanamkan rahmat bagi kita, Allah kucurkan keberkahan. Jadi jangan sampai terlewatkan sahur. Sahur ini sekalipun hanya seteguk air itu Pak. Kemudian apa kira-kira hikmah yang bisa dipetik dari sahur ini? Ada 3 atau 4, bahkan mungkin lebih ya, sambil beberapa saja. Yang pertama, Allah berikan keberkahan tuh. Ya, tadi saya sampaikan hadisnya, fa inna fis sahuri barokah. Allah berikan keberkahan dalam kegiatan sahur itu. Tentu diberikan kepada orangnya yang melaksanakan sahur. Satu tuh, kan kita cari keberkahan. Kita cari rezeki kemana-mana, pengen cari barokah. Kita cari istri, pengen dapat barokah. Kita pergi ke masjid, pengen dapat barokah. Ini Allah berikan di rumah keberkahan itu ketika kita makan sahur, atau di masjid sahur bersama tuh. Boleh. Sekalipun memang sekarang ini ada upaya orang-orang yang tidak suka dengan Islam tuh, ya. Kemarin saya baca tuh, ya, dari seorang menteri itu, sebaiknya jangan ada bangunin sahur karena mengganggu orang yang tidur. Ya. Jadi memang ini upaya orang-orang yang tidak suka dengan Islam, dia mendistorsi itu, ya, ajaran Islam itu. Saya teruskan. Yang kedua, apa kira-kira hikmah orang yang melaksanakan sahur itu? Kata para ulama, bukankah Allah dan para malaikat itu bersolawat? Ya, artinya apa? Allah memberikan keberkahan dan rahmat kepada kita, dan malaikat mendoakan kita. Ada 3. Yang keempat, kata Rasulullah, faslu ma baina syamina wa syam ahli kitab as-sahur, aklatus sahari. Perbedaan puasa saum orang Islam dengan saum atau puasa orang kafir adalah makan sahur. Karena orang kafir mereka puasa juga, ya, namanya fasting, ya. Mereka fasting, kalau gitu praying, mereka fasting, puasa, tapi mereka tidak makan sahur. Kita disuruh makan sahur untuk membedakan puasa orang Islam dengan orang kafir, gitu. Kan kita disuruh Pak berbeda dengan orang kafir itu. Yang keempat, melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, yang penting aja nih, ya, ada kesempatan waktu sahur itu waktu yang terbaik untuk berzikir dan berdoa.
Nanti surat Al-Isra tuh. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ya. Pada sebagian akhir malam itu merupakan waktu yang mustajabah untuk berzikir. Sehingga tahajud itu sunnahnya adalah sepertiga terakhir itu, karena itu merupakan waktu mustajabah untuk sholat, untuk berzikir dan untuk berdoa. Kan sholat itu mananya doa. Mana sholat doa. Jadi waktu sholat itu waktu yang terbaik untuk berdoa. Kapan itu? Waktu kita sahur itu. Kenapa kita nggak berbarengan tuh? Ya, makan sahur, minum cendol, ya, makan brownies, ngopi, macam-macam tuh sambil berdoa. Karena itu waktu mustajabah, kesempatan. Artinya apa? Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui itu kalau kita makan sahur tuh. Makan sahurnya ibadah, berdoanya ibadah. Jika perlu tambah lagi sholat tahajud kalau masih kurang, boleh. Ya, nanti kita bahas tentang perbedaan pendapat tentang tahajud ya setelah tarawih itu. Ada beberapa pendapat. Tapi intinya saya menganjurkan boleh. Nah, gitu ya. Kemudian yang keenam, ketujuh, kalau kita makan sahur hikmahnya apa? Daya tahan tubuh kita menjadi lebih kuat, ya, menjadi lebih baik, sehingga apa? Sehingga tidak mudah diganggu godaan di jalan tuh. Kalau perut kita kenyang kan, ada orang nenteng apa jualan es, mambo segala macam itu kita cuek aja kan. Wah udah kenyang perut kita, tidak gampang tergoda. Tapi kita perut lapar kan kepikiran Pak. Perut lapar nih karena nggak sahur, ya. Ada orang bawa kue misalnya tuh kan kepikiran, orang makan soto kepikiran kayaknya makan soto enak nih, itu sudah mengganggu. Tapi kalau perut kenyang karena makan sahur itu, maka godaan itu semakin berkurang. Jadi mari kita sama-sama laksanakan makan sahur ini. Kalau misalnya dikoordinir boleh nggak? Boleh. Namanya ibadah ini boleh dikoordinir Pak. Ya bagus, saya senang. Kalau selama ini misalnya Masjid Muhajirin baru mampu 10 hari, ya terakhir itu sahur bersama, mungkin ke depan bisa 20 terakhir, ya makan sahur bersama di masjid. Itu cakep Pak. Saya akan mendukung. Karena di beberapa masjid lain juga sudah melaksanakan untuk 1 bulan penuh. Makan sahur bersama, buka bersama itu dilaksanakan 1 bulan penuh. Kita mungkin baru sampai 10 hari terakhir. Mudah-mudahan ke depan kalau ada orang-orang agnia, donatur itu, ya, maka libatkan. Yuk kita makan sahur bersama di Masjid Muhajirin. Karena pahala orang yang mensedekahkan itu ukurannya besar sekali Pak. Ya, besar. Ganjarannya sangat besar. Jadi ke depan mungkin boleh direncanakan, diprogramkan, kita bikin makan sahur bersama 20 malam terakhir. Nah, gitu ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.